Di tahun 200-an ada dua ahli strategi terbaik di dunia. Beliau dijuluki naga tidur dan finik muda. Apabila seorang warlord bisa mendapatkan satu saja dari mereka, warlord tersebut akan digadang menguasai dunia. Sekarang, siapakah naga tidur dan finik muda tersebut? Naga tidur adalah Zhuge Liang. Intan pernah bahas Zhuge Liang 5 video sendiri, Intan buatin dalam satu playlist. Buat teman-teman yang belum nonton, ini linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Yang belum pernah Intan bahas adalah si finik muda. Si finik muda itu adalah Fang Tung. Daja ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Buat teman-teman yang mau mendukung channel Dynasty ini supaya channel ini bisa menghasilkan gambar dan suara yang lebih bagus lagi, teman-teman bisa dukung Intan via Saweria. Linknya Intan taruh di description box di bawah ya. Dukungan sekecil apapun itu berarti banget buat Intan. Juga kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, request, ataupun challenge juga bisa disampaikan via Saweria. Next video Intan baca semua pesan yang masuk via Saweria. Okay, let's start. Jadi misalkan kalau teman-teman itu profesinya dokter, teman-teman pasti tahu, dokter yang bagus itu si A, si B, si C, itu omongan seputar para dokter. Begitu juga dengan ahli strategi di tahun 200-an. Mereka yang profesinya sebagai ahli strategi itu lebih tahu ahli strategi yang bagus itu siapa saja dibanding yang profesinya bukan ahli strategi. Sampai sini teman-teman setuju kan ya? Oke, sekarang Intan masuk ke inti cerita. Background cerita Intan pada hari ini adalah zaman 3 negara, di mana Tiongkok itu terpecah menjadi 3 negara, negara Shu, Wu, dan Wei. Di mana raja dari negara Shu adalah Liu Bei, raja dari negara Wu adalah Sun Quan, dan raja dari negara Wei adalah Cao Cao. Cerita ini berawal dari meninggalnya Kong Qin, ahli strategi andalan negara Wu. Mendengar rivalnya meninggal, otomatis Zhuge Liang itu happy. Tapi di balik itu Zhuge Liang itu ada kekhawatiran karena Fang Tung itu tinggal di negara Wu. Zhuge Liang itu bilang sama Liu Bei, tuan, ini ada ahli strategi itu yang kepandaiannya itu setara loh sama aku. Aku takut Fang Tung ini diambil negara Wu. Gimana kalau aku ke negara Wu, tak nyari tuh si Fang Tung, diizinkan sama Liu Bei. Jadi Zhuge Liang itu ke negara Wu bersama dengan Cao Zhelong. Cao Zhelong itu salah satu jenderal andalannya Liu Bei dan 500 tentara. Oh iya, Zhuge Liang ini ahli strategi dari negara Shu ya guys ya. Untuk mengelabuhi rakyat dari negara Wu supaya tidak dicurigai yang macam-macam, Zhuge Liang itu pakai baju berkabung supaya mereka tahu kedatangannya itu untuk melayat Kong Qin. Lah kalau Zhuge Liang yang dari negara Shu aja tahu ada ahli strategi handal yang tinggal di negara Wu, apa negara Wu itu ndak tahu ada ahli strategi handal yang tinggal di negaranya? Tahu guys. Begitu Kong Qin meninggal, salah satu menteri dari negara Wu yaitu Ce Jing itu sudah mengusulkan Fang Tung untuk mengisi posisi Kong Qin. Ce Jing ini mengajukan Fang Tung ke Sun Quan. Sun Quan bilang, oke, bawa sini, aku mau lihat orang itu. Begitu Fang Tung dihadapkan dengan Sun Quan, Sun Quan ini nanyain Fang Tung, kamu sama Kong Qin ini hebat mana? Fang Tung itu jawabnya kayak gini guys, ya hebat aku lah. Nah, Sun Quan dan Kong Qin ini persahabatannya itu dalam. Melihat jawaban Fang Tung seperti itu, Sun Quan langsung memutuskan dia tidak mau pakai Fang Tung. Ce Jing ini sebenarnya dia sudah berusaha. Dia bilang, loh tuan, di kalangan ahli strategi Fang Tung ini sudah diakui loh tuan kejeniusannya. Tuan tahu nggak, waktu kita perang di Cepi melawan Cao Cao, dia itu menerima saran Fang Tung untuk gandengin kapalnya. Makanya perahu-perahunya Cao Cao itu mudah terbakar. Dijawab sama Sun Quan, enggak, itu inisiatifnya Cao Cao sendiri kok.
Loh maksudnya apa Ce Intan? Perahu digandeng-gandengkan? Nanti tak jelaskan di akhir ya guys ya. Nonton video ini sampai habis. Terus Shen Juan bilang, pokoknya ya aku pasti gak mau pakai si pangtung ini. Gitu jawabannya Shen Juan. Ya udah, licing bowat. Oke, kembali lagi ke Zhuge Liang. Zhuge Liang melawat Kung Qin. Di tempat persemayamannya Kung Qin itu Zhuge Liang itu nangis-nangis. Dia itu berpuisi. Seolah-olah Zhuge Liang itu sedih banget gitu. Sampai orang-orang yang lihat itu pada batin semua. Oh, orang-orang itu bilang Kung Qin sama Zhuge Liang itu nggak akur. Sekarang kalau lihat dari caranya Zhuge Liang bersembayang, oh jelas omongan orang-orang ini salah ini. Kung Qin ya. Kung Qin ya. Kung Qin ya. Ya udah, habis gitu Zhuge Liang itu mengundurkan diri mau balik ke negara Shu. Dalam perjalanan ada yang nyapa, kamu ini ngejek Kung Qin sampai tewas, sekarang datang nyembayangin dia, kamu ini ngelawak apa gimana? Zhuge Liang menoleh dan orang yang ngomong itu ternyata Bang Tong. Mereka itu akhirnya happy banget karena sudah lama nggak ketemu teman sejawat ya kan. Akhirnya mereka itu ya makan-makan, bercerita. Sampai akhirnya Zhuge Liang ini nawarin Bang Tong untuk bekerja kepada Liu Bei. Tawaran tersebut diterima oleh Bang Tong. Zhuge Liang bilang gini, kamu tak kasih surat rekomendasi, kamu pergi ke Liu Bei sekarang. Aku ini masih ada urusan, jadi aku nggak bisa nemenin kamu. Ya udah, berangkatlah Bang Tong menemui Liu Bei. Begitu Bang Tong menemui Liu Bei begitu melihat penampilannya Bang Tong. Penampilannya Bang Tong itu enggak banget guys. Enggak ada necis-necisnya, enggak ada keren-kerennya. Sehingga Liu Bei ini memandang Bang Tong sebelah mata. Lagi pula Bang Tong juga enggak ngasih surat yang dikasihkan Zhuge Liang itu enggak dikasihkan ke Liu Bei. Ya udah, akhirnya Liu Bei bilang, ini posisiku ini sudah keisi semua sih. Ini nih, kamu jaga kota kecil aja di sebelah sana. Ya udah, akhirnya Bang Tong menjaga kota kecil di tempatnya yang ditunjuk oleh Liu Bei. Selama Bang Tong ini menjaga kota kecil tersebut, Bang Tong itu nggak kerja guys. Dia mabuk-mabukan melulu. Sampai Liu Bei itu terima laporan terus, Tuan, itu pejabat yang baru diangkat kemarin itu sudah nggak pernah kerja, tiap hari mabuk-mabukan. Liu Bei marah dong. Liu Bei lalu mengutus Chang Fei, adiknya, untuk menegur si Bang Tong tersebut. Chang Fei itu bukan adik kandung dari Liu Bei ya guys ya. Mereka itu mengangkat saudara. Mengapa mereka mengangkat saudara? Intan pernah bahas satu video sendiri buat teman-teman yang belum nonton. Ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Begitu Chang Fei ini sampai ke tempat kerjanya Bang Tong, dia siap untuk melabrak Bang Tong. Bang Tong keluar dengan kondisi mabuk. Ditegur tuh sama Chang Fei, sudah 100 hari kamu tuh nggak kerja, malah mabuk-mabukan kayak gini. Dijawab sama Bang Tong, ini nih cuman kota kecil, apa tau susahnya. Pengawal, bawa sini kertas-kertas perkaranya. Bawahannya itu ngasih surat yang tertahan selama 100 hari. Kan Bang Tong nggak kerja tuh selama 100 hari. Bang Tong memeriksa semua laporan, semua pengaduan, dan dalam setengah hari semua perkara sudah selesai. Chang Fei itu kagum banget sama kemampuannya Bang Tong dalam mengambil keputusan yang secepat itu. Sampai Chang Fei itu puji-puji Bang Tong. Wah, kamu tuh hebat banget. Oke, sekarang aku tak pulang, kamu tak puji di depan kokoku. Lalu di saat itu Bang Tong ngasih surat rekomendasi itu ke Chang Fei. Begitu Chang Fei baca, dia tuh kaget banget. Loh, kamu kok nggak ngasih surat ini sejak pertama? Bang Tong bilang, ya soalnya aku nggak mau ngandalin pujiannya orang. Chang Fei cepet-cepet ngomong hal itu ke Liu Bei. Sehingga mendengar laporan dari Chang Fei, Liu Bei itu langsung menemui Bang Tong. Dia langsung mengangkat Bang Tong di posisi yang setara dengan Zhuge Liang. Bersama dengan Bang Tong, Liu Bei dapat merebut provinsi Yi dari tangannya Cao Cao.
Kemudian lanjut ke ekspedisi berikutnya, ekspedisi ke Sichuan. Mestinya Zhuge Liang itu sudah nyuratin Liu Bei. Menurut ilmu perbintangan Tuan, ini nggak bagus untuk nyerang gini, itu nggak bagus. Tapi Pang Tong itu bilang ini alasannya nggak logis, nggak apa-apa lah, kita serang aja nggak apa-apa. Ya udah, Liu Bei nurutin kemauannya Pang Tong. Saat perjalanan, tiba-tiba kudanya Pang Tong itu jadi binal sampai mau nabrak kudanya Liu Bei. Wes pokok sulit dikendalikan gitu. Sampai Liu Bei itu bilang, "Loh Pang Tong, kamu kok pakai kuda senakal ini itu kenapa?" Pang Tong bilang, "Aku bertahun-tahun naik kuda ini dan kuda ini nggak pernah nakal. Entah kenapa kuda ini tiba-tiba itu nakal." Liu Bei bilang, "Ya udah, kalau gitu kamu naik kudaku aja. Aku aja yang naik kudamu. Aku ini piawai dalam menjinakkan kuda." Pang Tong itu berterima kasih banget. Dia itu sampai bilang, "Makasih loh Tuan. Meski aku mati berlaksa-laksa kali, aku nggak sanggup membalas budinya, Tuan." Kemudian Pang Tong sama Liu Bei itu berpisah menuju ke arah yang berbeda, di mana Pang Tong menuju ke jalan sempit, sedangkan Liu Bei menuju ke jalan yang besar. Mereka nggak sadar ada musuh yang mengintai di atas. Musuh tersebut, mata-mata tersebut bilang kepada tuannya, "Tuan, pasukannya Liu Bei itu terbagi menjadi dua bagian, ke jalan sempit dan ke jalan besar." Liu Bei itu yang ke jalan sempit, Tuan. Yang ke jalan besar itu anak buahnya. Atasannya tanya, "Kamu kok yakin kalau yang ke jalan sempit itu Liu Bei?" "Oh iya Tuan, soalnya aku inget banget sama kudanya si Liu Bei tersebut." "Oh, oke, kalau gitu kita mengerahkan semua pasukan ke jalan sempit. Sudah, yang jalan besar ndak usah dianggap. Kalau Liu Bei tewas, yang lainnya itu gampang." Akhirnya semua musuh itu menuju ke jalan sempit, di mana jalan sempit itu adalah jalan yang dilalui Pang Tong. Liu Bei itu berada di jalan besar. Pang Tong yang menaikin kudanya Liu Bei dan dikira Liu Bei oleh musuhnya. Musuh itu dari atas itu menghujani dengan panah sampai akhirnya Pang Tong tewas dalam usia yang sangat muda, usia 35 tahun, dan dia itu tewas dalam keadaan tubuhnya itu kayak landak guys, penuh sama panah. Itu adalah akhir cerita dari Pang Tong. Sekarang pertanyaannya, kalau memang Pang Tong itu sebegitu hebat, apakah Cao Cao dari negara Wei dia tidak menginginkan Pang Tong? Untuk menjawab pertanyaan, Intan flashback dulu ke era sebelum era tiga negara, masih di era dinasti Han, di mana Cao Cao itu menyandra kaisar dan menjadikan kaisar itu kaisar bonekanya dia, sehingga image-nya Cao Cao di mata masyarakat itu enggak banget. Cao Cao kurang disukai oleh masyarakat, dia jadi public enemy, termasuk Pang Tong. Dia nggak suka sama si Cao Cao tersebut. Pang Tong pernah berunding dengan Cecing menterinya dari negara Wu itu ya. Cecing bilang ke Pang Tong, "Aku mau memerangi Pak Cao Cao di Jepi." Jepi itu Bukit Merah ya guys ya. Pang Tong bilang, "Untuk ngalahkan Cao Cao ya memang kita harus pakai api itu memang, tapi di sungai yang luas jika sebuah perahu terbakar, yang lain itu pasti berpencaran. Supaya perahu-perahu tersebut gak ada yang lolos, harus pakai rantai bersambung." Cecing melaporkan hal ini kepada Kong Qin. Kemudian Kong Qin bilang, "Ya udah kalau gitu suruh Pang Tong ke Cao Cao, gimana caranya supaya Cao Cao itu menyambungkan kapal-kapalnya." Pang Tong datang ke tempatnya Cao Cao. Kalau tadi Intan bilang saat di Sichuan, saat di Liu Bei, Pang Tong ini dianggap sebelah mata, sama Cao Cao enggak guys. Cao Cao itu sangat menghormati Pang Tong. Dia menjamu Pang Tong, memuji-muji Pang Tong. Ya, Cao Cao berharap Pang Tong itu mau ikut sama dia. Kemudian Pang Tong itu diajak lihat tentara-tentaranya. Saat itu Pang Tong itu tanya, "Tuan, apakah Tuan itu menyediakan tabib juga?" "Tabib? Buat apa tabib?"
Loh, memangnya kalau Serdadu ini berada di air sebegitu lama, itu apa nggak sakit-sakitan? Kemudian Chow Chow itu mikir, memang iya kalau mereka itu berada di perahu kok dalam kondisi yang lama, mereka itu rentan sakit, bahkan tewas gara-gara perahu kan goyang terus, ditambah lagi angin laut itu nggak sehat. Terus Pangtung bilang kayak gini Tuan, aku punya cara yang bagus supaya tentara air itu nggak sakit lagi. Chow Chow tanya, caranya kayak gimana? Gini Tuan, di laut itu kan air bergelombang terus, angin juga nggak berhenti. Untuk mencegah hal ini, perahu besar dan kecil itu harus dirantai jadi satu, digandeng-gandengkan. Dengan cara ini, gelombang angin laut sudah tidak perlu ditakuti. Chow Chow itu langsung happy, dia itu bersemangat dan menghormat ke Pangtung. Pada malam itu juga Chow Chow menyuruh anak buahnya untuk menggandeng-gandengkan kapalnya mengikuti saran Pangtung tersebut. Habis Pangtung itu lihat Chow Chow itu menggandeng-gandengkan kapalnya, Pangtung itu bilang, wes Tuan, dengan cara ini sudah kelihatan mata, pasti Tuan bakal menang di pertempuran Jepi. Gini Tuan, aku tak standby di negara U. Kalau setelah negara U mengalami kekalahan, saya tak bujuk Kung Chin supaya Kung Chin itu bisa menyerah kepada Tuan. Chow Chow bilang, wah bagus-bagus, kalau sampai itu terjadi kamu kembali ke sini, tak angkat jadi raja muda. Ya udah, akhirnya pergilah Pangtung ke negara U. Seperti yang teman-teman ketahui, di pertempuran Jepi, Chow Chow itu kalah besar. Salah satu faktor kenapa Chow Chow itu kalah besar, karena perahunya itu diikat jadi satu, sehingga perahunya itu tidak bisa melarikan diri. Intan pernah bahas tentang pertempuran Jepi ini. Buat teman-teman yang belum nonton, ini ya linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Oke, sampai sini dulu bahasan Intan. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang di channelnya Intan Dynasty. Terima kasih sudah nontonin channelnya Intan. Intan saranin buat teman-teman yang baru saja bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian Dynasty di Tiongkok. Ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena itu adalah basic dari semua video-video yang akan Intan bahas. Video Intan tentang pergantian Dynasty itu akan sangat berguna banget, akan sangat membantu banget kalau teman-teman nonton film tentang sejarah-sejarah Tiongkok. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.